Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pancar Satria Lusi, NIM 0429308838. Izin untuk membuat tugas 7. Di sini saya akan membacakan BAP dari kasus pembunuhan yang terjadi di Lampung. Yang pertama, hasil pemeriksaan dapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan 1, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka menjawab siapa mengetahui. Pertanyaan kedua, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka menjelaskan, saya melakukan pembunuhan dikarenakan faktor iri dan ekonomi. Saya merasa iri dengan kesuksesan dia, lalu saya bingung karena saya tidak bisa membayar kosan akibat terlilit pinjaman online. Pada saat di kamar kos, saya dengan dia ngobrol-ngobrol seperti biasa. Pada saat saya mau pulang, saya mengeluarkan pisau dari dalam celana. Selanjutnya saya menikam dia di bagian badan. Dia sempat melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan saya, tetapi saya langsung melakukan penikaman pada bagian leher dia serta dada dengan berulang kali, sehingga akhirnya dia tumbang. Pertanyaan ketiga, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Lalu tersangka menjawab, saya sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motor. Setelah tiba di kosan, saya mengambil pisau lipat dan memasukkan ke dalam saku celananya. Terus pertanyaan keempat, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Tersangka menjawab, dikarenakan saya panik, saya memasukkan dia ke dalam plastik besar. Pertanyaan kelima, apakah motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka menjawab, iri dan saya terlilit pinjol, jadi dia terlilit hutang. Pertanyaan keenam, barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka menjawab, laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Pertanyaan 7, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan pembunuhan ini? Tidak ada. Terus pertanyaan 8, dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka menjawab, saya terinspirasi dari film Nacho di Netflix. 9, bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Dia sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan saya, tetapi saya tikam dia di bagian leher dan di dadanya, yang menyebabkan dia tumbang. Lalu saya ingin membacakan surat dakwaan. Pertama, bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 9 atau sekitar waktu itu bertepat di Jalan Melati nomor 4 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Namun berdasarkan pasal 2 Kepres RI No. 9 tahun 2021 tanggal 1 Agustus 2021 tentang perubahan atas Kepres nomor 53 tahun 2021 tanggal 23 April 2021 tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung berwenang memutuskan dan memeriksa perkara ini telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu kejahatan terhadap manusia yang dilakukan sebagai bagian dari pembunuhan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban sebanyak satu atau setidak-tidaknya satu orang meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan dalam keadaan dan cara-cara antara lain sebagai berikut, bahwa bulan Februari, tepatnya tanggal 2, saudara Ayam berkunjung ke kamar kos dari saudara Bebek. Dengan modus ngobrol-ngobrol, saudara Ayam memang sudah merencanakan akan membunuh saudara Bebek dengan menyiapkan pisau di dalam jok motornya. Ketika sudah larut malam, pelaku yang alih-alih ingin berpamitan pulang kembali ke dalam kos ketika sudah mengambil pisau yang sudah diletakkan di dalam jok motor. Yang pisau tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana saudara Ayam. Ketika saudara Ayam kembali masuk ke dalam kos-kosan saudara Bebek, langsung melakukan penusukan sebanyak 10 kali pada bagian badan.
Saudara bebek sempat melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan saudara ayam. Lalu saudara ayam kembali melakukan penikaman pada dada bebek. Saudara bebek berulang kali penikaman pada dada saudara bebek dan leher saudara bebek, sehingga saudara bebek tumbang. Bahwa modus saudara ayam adanya rasa iri dan dengki dan juga tuntutan ekonomi. Diketahui saudara ayam terlilit hutang pinjaman online dan belum bisa membayar kos. Bahwa saudara ayam melakukan pembunuhan tersebut terinspirasi dari film Narcos yang ada di Netflix. Adapun barang bukti yang diambil saudara ayam yaitu 1 laptop MacBook, 2 dompet, 3 ponsel. Setelah saudara bebek meninggal, saudara ayam langsung membungkus saudara bebek dengan plastik besar dan juga menuangkan wewangian agar menutupi bau busuk dari saudara bebek, dan juga agar jasad saudara bebek tidak mudah membusuk. Lalu bahwa saudara ayam mendapatkan alat untuk melakukan pembunuhan itu pada saat di kosan saudara ayam dan dimasukkan ke dalam jok motor. Lalu saya ingin membacakan surat eksepsi. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal nomor 310/FY-PID/BDG/11 dengan ini mengajukan eksepsi nomor nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum rek perkara PDM strip 45-2/2024/PN tertanggal 01/HAM/BDR Lampung/10/2024 dengan alasan sebagai berikut. 1. Dasar eksepsi 1. Keberatan formil. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun uraian disajikan hanya berupa pelaku memasukkan pisau ke dalam jok motor, lalu kemudian setelah itu pelaku mengambil pisau dan dimasukkan ke dalam saku celana. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung unsur-unsur perencanaan yang jelas dari mulai menyiapkan dan melakukan perbuatan pembunuhan tersebut. 3. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya tindak pidana tersebut. Jika syarat ini tidak terpenuhi, dakwaan dianggap batal demi hukum syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Yang pertama, A. Surat dakwaan kabur obscure libel. B. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa pisau, namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagaimana tindak pidana pembunuhan berencana merupakan motif akibat atau tindak pidana lain. 1. Keberatan material. A. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat didiskualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa pasal 338 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu yang cukup untuk melakukan niat perencanaan terlebih dahulu. Menyimpan pisau di dalam motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai pembunuhan berencana atau sebagai perencanaan. B. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa merasa iri dengan pencapaian korban dan terlilit bayar kos serta pinjol. Motifnya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan pasal 340 KUHP adalah dengan rencana terlebih dahulu adalah menjadi pembeda dengan pasal 338 KUHP karena menunjukkan adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan, di mana terdakwa bisa mempersiapkan dan merenungkannya. Permohonan berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada
Majelis Hakim Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM strip 45 garis miring 2 garis miring 2024 titik PN titik BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan. Atas perhatiannya kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan amar putusan telah membaca. 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor registrasi perkara BDM strip 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL. 2. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 4 November 2024. 3. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar: 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang: 1. Bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP, serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. 2. Bahwa setelah majelis hukum memeriksa dengan sesama, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 343 ayat 2 huruf A dan B. 3. Bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian tersebut serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. 4. Bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku. Mengadili: 1. Bahwa ditolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM strip 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Bahwa surat dakwaan tersebut sah untuk menjadikan dasar untuk perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok. 4. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Ayam agar perkara ini segera dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa, saksi-saksi, dan barang bukti di persidangan atau alat bukti lainnya. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian putusan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 5 November 2024 oleh kami Majelis Hakim terdiri dari Pancarim Satira Lusi selaku Ketua Hakim, Arif Lusi selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Lalu saya akan membacakan nota pembelaan. 1. Bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami, Ayam, dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, atas paling tidak pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan.
dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan, dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. 1. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. 1. Bahwa unsur pembunuhan berencana pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. 2. Bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa terdakwa Ayam telah melakukan perbuatan berupa melakukan pembunuhan berencana yang tidak karena tindakannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 3. Bahwa dalam doktrin terdakwa terinspirasi dari film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. 4. Bahwa membawa pisau lipat tidak secara otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada perbuatan klien kami, lebih tepat didiskualifikasikan dalam pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa. 1. Klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. 2. Namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi, emosi, iri hati, kesulitan ekonomi, tanpa rencana yang terstruktur. 3. Oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 338 KUHP bukan pasal 340 KUHP. 4. Kedudukan barang-barang yang diambil. 5. Jaksa penuntut umum juga menyebutkan adanya pengambilan laptop, dompet, dan ponsel, akan tetapi tidak pernah didakwakan secara tegas sebagai tindak pidana pencurian pasal 365 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memberatkan perbuatan, melainkan hanya merupakan tindak pasca kejadian. 1. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. Yang pertama, bahwa klien kami masih di bawah umur. Yang kedua, bahwa klien kami sakit jiwa karena ada tindakannya terinspirasi dari film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. 3. Bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu dengan emosi, iri hati, serta kesulitan ekonomi. 1. Permohonan. 1. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum klien, kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Menyatakan klien kami, yaitu Ayam, tidak melakukan pembunuhan berencana sebagaimana yang dimaksud pasal 340 KUHP. 3. Menyatakan klien kami hanya terbukti melakukan pembunuhan biasa sebagaimana pasal 338 KUHP. 4. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan kondisi klien kami. 5. Misalnya pidana penjara 15 tahun atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari 20 tahun sebagaimana ancaman pasal 340 KUHP. 6. Menetapkan agar klien tetap dalam tahanan. Demikian nota pembelaan ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan kemanusiaan. Atas perhatian majelis hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 24 November 2024. Demikian tugas 7 yang kami buat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.